memahami bahwa honornya Niken itu melebihi dengan honor sinden semua ya. Jadi sinden semua itu honornya masih kalah dengan honornya seorang Niken. Makanya Niken akan tetap berusaha ya, ini tetap konsekuensinya berusaha mempunyai tampilan yang lebih, yang tidak sama, yang unik, yang tidak sama dengan yang lain. Seperti itu teman-teman. Itu untuk memahami seorang sinden atau seniman yang mempunyai nilai atau mempunyai daya honor yang lebih tinggi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa dengan TRS Voice. Teman-teman, sudah 5 hari ini di 3 channel saya meng-up video tentang Niken Salindri. Video tentang Niken Salindri dikala pentas dengan Pak Kangko. Teman-teman yang salah paham biasanya tidak mencermati video saya dengan teliti ya. Sering harus saya katakan lagi bahwa saya akan meng-up tentang Niken Salindri, dia bintang yang terkenal, dikala saya membuat video sendiri. Ini kata kunci teman-teman, karena kalau saya meng-up bukan video saya khawatir akan membahayakan tentang channel saya. Biar jelas saya bacakan ada satu komentar dikala saya meng-up videonya Niken Salindri beberapa hari ini. Ada satu video yang dikomentari oleh salah satu subscriber saya tentunya ya, karena melihat video saya ya. Ini komentar dari Endang Marhenis. Kadingaren Mastris membahas Nduk Niken ya. Ini Mbak Endang, saya mohon izin, ini hanya saya gunakan sebagai ya klarifikasi saya. Mungkin video saya tidak jelas, jadi cara memahami antara yang saya sampaikan dengan daya tangkap yang berbeda. Dan Mbak Endang Marhenis ini menurut saya menggunakan bahasa yang baik, memanggil saya Mastris berarti kan itu menunjukkan adab yang bagus. Ternyata dibahas bukan karyanya, tapi tentang mahalnya nanggap Nduk Niken. Tiwas tak dengarkan tenanan, mahal nyatanya ya tetap laris to. Rezeki anak soleh, pejuang keluarga, seperti itu. Nah ini menurut saya antara yang saya tuangkan dalam video saya dengan pemahaman Mbak Endang ini agak berbeda ya, atau mungkin rangkaian kata saya yang kurang pas sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Padahal maksud saya tidak seperti itu teman-teman ya. Maksud saya tidak seperti itu. Mungkin akan saya jelaskan kalau waktunya ada, tidak kepanjangan, nanti akan saya cuplikan contoh video saya ya. Biasanya yang terjadi ini tidak melihat video secara utuh. Keduanya karena sudah terlanjur negatif thinking terhadap saya ya. Apapun yang saya sampaikan ada celah satu diksi yang tidak cocok, padahal diksi itu saling mengkait antara yang satu dengan yang lain. Kemudian teman-teman, dikala saya meng-up video tentang Niken Salindri tentu sudah pakai hitung-hitungan ya. Saya tentu nanti viewer saya, penonton saya tidak akan banyak, karena penontonnya Mas Akbar tentu banyak yang tidak mau ya. Tetapi ternyata hasilnya teman-teman banyak juga penonton-penonton yang sering mengapresiasi dikala saya meng-up videonya Mas Akbar, tetap melihat, tetap mengomentari. Kemudian banyak yang sering berbeda pendapat dengan saya dikala saya meng-up tentang Mas Akbar Salam, ternyata juga memberikan tanggapan yang baik. Berarti beliau itu melihat video saya dari satu video ke video lain, karena tidak mungkin satu video akan memuat secara keseluruhan teman-teman. Jadi kita membuat video tentu ada materinya ini, video ini ada materinya ini. Kalau Anda ingin mencermati apa yang saya sampaikan, lihat video-video saya yang lain. Karena kalau saya membuat video panjang tentu tidak akan terbaca, tentu tidak akan dilihat secara utuh. Karena orang melihat video di YouTube itu paling-paling ya antara 4-5 menit saja. Selain itu belakangnya tidak dilihat. Ada 1-2 yang melihat karena ada komentar di video-video saya belakang, loh kok ada yang berkomentar, berarti
ada yang melihat sampai akhir. Seperti itu. Mbak Endang Marhenis tadi mengatakan saya kira mengapresiasi karya Mbak Niken, tetapi cerita tentang mahalnya jobnya Mbak Niken bla 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 bla. Teman-teman, jadi cara mengapresiasi tentang seniman itu bermacam-macam dari berbagai sisi, dari berbagai kacamata ya. Kalau tentang mengapresiasi karyanya itu saya juga bingung ya. Bagaimana ya karyanya? Kalau Niken kan karwan sudah bagus tuh teman-teman. Wong nyatane yo banyak yang melihat, banyak yang ngejob ya. Dan saya sampaikan bahwa dikala meng-up siapa saja, saya terukur, saya tidak lebay, tidak berlebihan. Misalnya tentang Mas Akbar, sampai cari video saya akan mengatakan begini: Mas Akbar adalah dalang yang dalang muda yang sedang lagi sedang lagi naik daun, punya kelebihan, tapi tentunya Mas Akbar juga punya kekurangan, dan itu disampaikan Mas Akbar sendiri bahwa Mas Akbar tetap merasa bahwa masih belajar. Seperti itu, video-video saya seperti itu teman-teman. Saya tidak bisa, wah Mas Akbar luar biasa, nggak ada yang melawan. Oh, itu tidak pernah ya. Misalnya insiden Mas Akbar, saya hanya menceritakan terukur banget gitu loh, terukur banget karena semua seniman itu punya kelebihan, punya kekurangan ya. Kelebihan dan kekurangan itu selalu berdampingan. Seperti itu Mbak Endang. Nah, kemudian video saya tadi mengatakan sebenarnya justru ini saya mengapresiasi artinya perjuangan seorang Niken Salindri untuk menjadi bintang tamu yang terkenal, kemudian dengan honor yang tinggi. Tentunya dengan honor yang tinggi itu mudah-mudahan nanti yang lainnya menjadi seperti itu. Jadi kasarane bayarane bintang tamu, sinden-sinden yang terkenal itu menjadi ngikut gitu loh ya, menjadi ngikut. Seperti itu maksud saya, itu apresiasi loh. Dan Niken Salindri berusaha setiap tampilnya harus punya kelebihan, harus berbeda dengan yang lain karena menyadari bahwa honor yang diterima itu melebihi dengan yang lain. Ngono ki mosok dudu mengapresiasi, terus piye sing mengapresiasi ya. Kemudian saya awali dengan Mbak Elisa Orkarus Alaso. Dulu pernah bilang, ada yang tanya, sebenarnya Anda sukses menjadi bintang tamu, sebenarnya seperti apa sih seorang sinden bintang tamu itu? Apakah bahagia, apakah senang? Ya tentu senang karena otomatis honornya banyak ya. Dan kekurangannya tanggung jawabnya. Seperti itu loh. Tanggung jawabnya lebih besar karena konsekuensi menerima honor yang banyak. Sama juga dengan Niken Salindri seperti itu teman-teman. Maka pentas dari pentas ke pentas harus berbeda, harus mempunyai warna yang berbeda, harus diwarnai gitu loh. Kemudian ternyata bahwa kadang-kadang manusia juga tetap manusia, kadang-kadang juga pengen seperti sinden yang biasa. Karena walaupun mungkin honornya tidak banyak, bisa pentas bersama-sama, kebersamaan dari awal sampai akhir, itu juga punya kelebihan. Seperti itu Mbak Endang. Jadi itu cara mengapresiasi saya. Cermati ulang video saya ya. Saya tidak mungkin lah akan membuat video yang kenapa sih enggak punya saya niatannya. Kalau saya sering up Mas Akbar Salam karena memang saya bisa. Nah, janji saya ingin meng-up Niken Salindri kalau saya bisa mengambil video saya sendiri. Itu kadang-kadang mungkin video saya yang seperti ini Anda tidak membaca langsung ya seperti itu. Tentu dalam rangkaian kata itu ada yang seperti itu, kalau dicuplik akhirnya tidak nyambung ya. Memahami bahwa honornya Niken itu melebihi dengan honor sinden semua ya. Jadi sinden semua itu honornya masih kalah dengan honornya seorang Niken. Makanya Niken akan tetap berusaha ya, ini tetap konsekuensinya berusaha mempunyai tampilan yang lebih, yang tidak sama, yang unik, yang tidak sama dengan yang lain. Seperti itu teman-teman. Itu untuk memahami seorang sinden atau seniman yang mempunyai nilai atau mempunyai daya honor yang lebih tinggi, seperti itu. Sebab kalau kita
pernah mendengar itu niken itu kalau di seputaran ya Jawa Timuran itu bisa 20 sampai 25 jutaan ya. Berarti kalau 20 juta saja sudah bisa untuk nanggap wayang lokal teman-teman. Gitu loh. Jadi kadang-kadang itu namanya rezeki orang itu misterius ya. Mungkin saya lanjutkan teman-teman, hingar-bingar. Jadi saling mengapresiasi itu tentu memang ya seharusnya demikian. Sebagai penggemar itu mengapresiasi idolanya. Tetapi pernahkah berpikir bahwa idolanya itu mempunyai konsekuensi dengan ketenarannya? Itu mempunyai tanggung jawab. Itu yang saya sampaikan. Teman-teman yang belum lihat video saya, video sebelumnya kita dicari ya. Seperti ini videonya, thumbnailnya seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, namanya salah paham biasa Mbak Endang, tidak masalah ya, karena mungkin apa yang saya sampaikan tidak match dengan apa yang Anda terima ya. Itu mungkin juga kedunguan saya karena kekurang mampu saya merangkai kata-kata. Tetapi percayalah bahwa siapapun, sejak dulu saya katakan bahwa seniman yang ada itu bagi saya adalah seniman-seniman yang luar biasa. Kemonceran Niken Salindri, kemonceran Mbak Elisa dengan honor yang ya pantas untuk seorang yang lagi berkarya. Maksud saya sampaikan biar nular kepada yang lain ya, biar nular kepada yang lain ya, bintang tamu atau sinden-sinden yang punya talenta bagus itu paling tidak penghasilannya walaupun tidak sama semakin meningkat. Dengan demikian, dengan penghasilan semakin meningkat, memotivasi anak-anak muda yang ingin berkarya di bidang kesenian. Itu maksud saya ya. Tetapi kalau saya sampaikan pewanjang kan tidak tersampaikan, akhirnya hanya dicuplek terus mandek, akhirnya terus berpendapat ya, seperti itu maksud saya. Kalau ternyata apa yang saya sampaikan ya menurut daya tangkapnya teman-teman dan sahabat ya, monggo saja, tidak apa-apa. Saya berusaha untuk mengklarifikasi, menyampaikan. Yang jelas saya sudah merasa janji saya di 3 channel saya, berarti kalau tanggal 25, 26, 27, 8, 29, 30, 6 kali 3 sudah 18 video meng-up tentang Niken Salindri. Berarti itu janji saya ya. Bukan hanya sekedar melihat dari jauh, tapi saya melihat dari dekat. Jaraknya hanya sekitar 4 meter. Jadi pola tingkai Niken Salindri itu saya up, bahkan ditambah 1 di Facebook Pro saya ya, seperti itu ya. Tapi kalau Anda selalu negatif thinking dengan saya, ya monggo saja, itu hak, tidak ada yang melarang. Kira-kira demikian teman-teman ya. Lihat video saya ini, kalau memang ternyata memang benar yang disampaikan Mbak Endang tadi, yo berarti cara penyampaian saya, maksud hati dengan cara penyampaian saya kurang sip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.